Binjai akan melakukan praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Di sini saya akan memperkenalkan saya sendiri, Nona Metalina Yudhistira, beserta teman saya Nur Hasanah Nasution dan teman saya Elisha Ramadhani. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Nona? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktik coaching supervisi akademik pada tahap pertama, yaitu pra-observasi. Namun pertama-tama saya akan menyampaikan rubrik penilaian untuk mengamati coach dan coachee untuk melihat apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian untuk melihat bagaimana ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coachee dan juga untuk melihat respon dari coachee tersebut dalam menanggapi pertanyaan dari coachnya, seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada ibu adalah, kompetensi apa nih yang akan ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini adalah yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik. Pertanyaan kedua yaitu kompetensi mana nih yang secara spesifik yang ingin ibu observasi? Ya, secara spesifik saya akan mengobservasi ada dua ya Bu, yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik. Kemudian pertanyaan ketiga dan yang terakhir nih ya Bu ya, indikator ketercapaian yang bagaimana yang ingin ibu inginkan dalam proses coaching ini? Ya, indikatornya Bu, bahwasanya nanti coachee saya dapat menemukan solusi atas permasalahannya dan menemukan langkah-langkah yang berkaitan dengan solusi tersebut. Baik, kalau begitu dengan demikian dulu lah ya Bu ya, ini kegiatan pra-observasi kali ini. Silahkan ibu melakukan kegiatan coachingnya terhadap coachee ibu. Nanti kita berbincang-bincang kembali. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Lisa. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah Bu sehat. Ibu gimana Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, mau apa nih Lisa kemarin? Jadi gini Bu, saya mau minta nih waktunya sebentar. Adalah yang mau saya bicarakan Bu. Ya siapa tahu dari sini bisalah ada menambah atau membuka pikiran saya terkait permasalahan yang sedang saya hadapi. Oke, jadi adalah yang bisa saya bantu mungkin gitu Iya, ya. semoga Bu. Itulah harapan saya ya Bu. Berarti sudah bisa kita mulai nih. Boleh, Bu. Sudah duduk yang nyaman. Nyaman Bu. Oke, baik. Nah, saya mau tanya nih ya Bu Lisa, coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu Lisa alami nih. Saya lihat memang agak sedikit Murung ya Bu. Iya. Terlihat ya Bu dari Iya. ekspresinya ya Bu. Iya, jadi gini Bu, kemarin ya Bu, 2 hari yang lalu tepatnya tuh saya ditegur sama kepala sekolah Bu. Gitu. Jadi kebetulan kepala sekolah tuh lewat di depan kelas saya dan melihat kondisi kelas saya tuh masih kotor gitu. Jadi siswa-siswa itu belum siap ini piket kelas gitu Bu. Jadi saya dipanggil kepala sekolah dan ditegur di situ. Oh begitu. Jadi kepala sekolah lewat, anak-anak belum selesai piket kelas. Nah, Ibu Lisa sudah memulai pembelajaran atau belum? Belum sih Bu. Belum mulai pembelajaran tetapi udah bel gitu. Jadi kita mau mulai pembelajaran gimana? Sementara kelas masih kotor ya Bu. Kita kan harus memperhatikan kenyamanan siswa kita ya. Iya, benar sekali. Jadi apa yang membuat Ibu Lisa ditegur? Itu tadi Bu, kondisi kelas yang belum siap untuk memulai pembelajaran. Oke, kondisi kelas yang belum siap memulai pembelajaran. Nah,
Saya mau tanya lagi nih, selama ini apa yang Ibu Lisa lakukan untuk menertibkan kelas? Selama ini sih saya sudah buat ini ya Bu, jadwal piket kelas Bu. Bahkan sudah saya print out juga Oke. dan sudah saya tempel di dinding kelas supaya anak-anak tuh tahu lah Bu kapan jadwal mereka piket ya Bu, agar paham juga sama tanggung jawabnya masing-masing hari apa gitu. Oke, yang saya tangkap nih bahwasanya Bu Lisa sudah berbuat ya, yaitu membuat jadwal piket kelas. Kemudian Ibu Lisa tempel di dinding. Nah, sudah berjalan baik atau belum itu Bu Elisa? Menurut saya sih sudah berjalan cukup ya Bu. Iya. Cukup ya, cukup baik. Cukup baik. Nah, kalau saya mau korelasikan nih ya, perjalanan yang Ibu bilang proses tadi itu kira-kira berada di level berapa ya Bu Lisa? Cukupnya itu sih saya rasa 6 ya Bu masih ya. Oke, 6 ya Bu Lisa. Iya. Nah, berada di level 6. Kemudian kalau kita berupaya nih ya, pastikan kita punya rencana yang akan Ibu Lisa lakukan ke depannya sebagai proses perbaikan. Jadi apa rencana ke depan yang akan Ibu Lisa lakukan? Baik Bu, sebelum ke rencana saya mungkin sedikit cerita dulu ya Bu. Iya. Kenapa bisa terjadi nih kelas saya tuh kotor, belum siap untuk belajar. Iya. Jadi, itu disebabkan oleh peralatan kebersihan yang kurang memadai Bu. Begitu. Jadi setiap kelas ini saling pinjam meminjam. Kebetulan waktu itu anak di kelas saya itu yang piket datangnya terlambat Bu, agak lama lah. Diduluankan sama kelas lagi. Jadi mereka udah mengambil sapu yang ada di kelas kami, sehingga anak di kelas saya itu harus bergantian menunggu mereka selesai piket, nggak keburu waktu lah gitu Bu. Berarti yang saya tangkap bahwasanya fasilitas ya belum terlalu mendukung begitu ya Bu Lisa ya? Betul sekali. Oh begitu. Nah itu kan yang sudah Ibu Lisa hadapi nih lazimnya ya kesehariannya. Jadi saya mau tanya berkaitan dengan masalah tersebut juga, apa rencana yang akan Ibu Lisa lakukan untuk kedepannya? Yang pertama sih Bu, saya selalu mengingatkan lagi, tak bosan-bosan ya Bu, kita sebagai guru ya selalu mengingatkan diri kita, melaksanakan piket pagi dan siang, mengutip sampah baik yang jatuh atau yang ada di laci itu selesai mereka istirahat ya Bu. Biasa kan anak-anak suka buang sampah di laci. Nah kemudian saya sih rencananya mau bicara dengan kepala sekolah Bu, terkait pengadaan alat kebersihan kelas gitu. Oke, iya. Itu saja dulu Bu Lisa. Iya. Iya berarti dari hasil penjelasan Ibu Lisa bahwasanya rencananya itu ada dua ya. Yang pertama kembali mengingatkan anak didik kita untuk selalu tidak jemu-jemu mengenai kebersihan, tanggung jawab ya. Yang kedua Ibu Lisa akan berdiskusi ya dengan kepala sekolah. Nah sudah ada rencana tadi, berarti tadi Ibu berada di level 6 ya Bu. Berarti kalau sudah Ibu punya perencanaan, nah harapan Ibu nih ada pasti ya peningkatan levelnya gitu, proses perbaikan. Kalau saya boleh tanya nih, harapan Ibu berada di level berapa sih Bu Lisa? Ya terkait harapan Bu, nggak muluk-muluk ya Bu, yang penting ada progres lah begitu ya Bu. Mungkin saya maunya di angka 8 Bu. Oke, baik, berarti pasti grafik meningkat ya dari 6 ke 8 ya. Karena ini kita ketahui pasti kebersihan itu memang yang penting nih ya, karena biar kondisi itu nyaman. Wah luar biasa ya Bu Lisa. Berarti Ibu sudah dapat ya apa yang akan Ibu lakukan sebagai rencana. Nah, pertanyaan berikutnya, dukungan seperti apa atau dari siapa sih agar Ibu bisa merealisasikan rencana tersebut? Ya terutama pastinya dukungan dari kepala sekolah ya. Iya. Terkait pengadaan alat kebersihan tadi Bu. Iya. Harapan saya setelah saya berbicara gitu, berdiskusi dengan kepala sekolah bisa merealisasikan rencana saya tadi Bu terkait pengadaan alat kebersihan tadi gitu. Ya, berarti kita tujuan ke kepala sekolah dulu ya sebagai manajer ya. Iya benar-benar. Nah saya mau tanya nih, kira-kira sudah kita ada yang kita diskusikan nih, Ibu Lisa dapat apa sih dari diskusi kita ini ngobrol-ngobrol? Pastinya dapat pencerahan ya Bu. Dapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi ya Bu. Dengan tujuan awal saya di sini kan mau mencari solusi ya Bu dari masalah yang saya hadapi begitu Bu. Ya,
Semoga ya, alhamdulillah ya. Kalau memang sudah sedikit berarti sudah sedikit lega. Iya. Cukup lega saya. Iya. Oke, berarti kan saya pun sudah dapat clue-nya. Jadi kan bisa saya garis bawahi bahwasanya solusi itu sudah dapat juga dari Bu Lisa sendiri. Saya hanya sedikit menggalinya saja. Nah, yang terakhir nih, rencana Bu Lisa ke depannya itu apa ya? Gitu. Iya. Baik Bu, terkait rencana setelah direalisasikan lah nih Bu, Iya. pengadaan alat kebersihan tadi ya, saya selalu mengingatkan siswa Iya. saya untuk akan tanggung jawabnya Iya. untuk menjaga kebersihan di kelas terutama ya Bu. Iya. Gitu agar kondisi kelas juga kondusif untuk Oke. mulai pembelajaran yang berakibat juga ya sama mungkin ya hasil belajar mereka dan keaktifan mereka di kelas gitu. Oke, luar biasa ya Bu Lisa. Keren banget ya. Saya juga berharap ya coaching kita kali ini membawa dampak yang positif ya, dalam proses ke arah yang lebih baik. Nah, saya sudah tahu tuh bahwasannya tadi Ibu sudah mengungkapin apa keinginan Ibu, kemudian kita coba Bu Lisa juga sih mengungkapkan kira-kira solusi yang diambil, kemudian rencana bahkan sampai terakhir nih berdiskusi dengan kepala sekolah. Nah, kita berharap semua bisa kita realisasikan ya Bu Lisa. Tetap semangat. Saya tapi tetap menunggu Bu Lisa loh datang untuk pada pertemuan berikutnya kita ngobrol kembali. Bu Lisa bisa apa ya? Saya mau tahu nih hasil dari Bu Lisa, refleksinya atas action yang Bu Lisa. Iya Bu, baik Bu, terima kasih sekali saya Bu. Iya. Karena waktu Ibu berikan Iya. cukup membuka pikiran saya ya Bu. Iya. Terkait permasalahan saya ya, saya juga berharap semoga apa yang kita bicarakan hari ini juga akan berdampak positif juga ya Bu. Iya. Ada hasil yang nyata. Insya Allah. Tetap semangat ya Bu Lisa. Karena kita mungkin ada kesibukan masing-masing, saya juga ada keperluan. Kita padakan saja ya Bu Lisa coaching kita pada hari ini, dan next saya nunggu Bu Lisa kembali. Ya baik siap Bu. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Bu. Ya. Saya terima kasih. Ya, banyak, Bu. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Bu, Ibu tadi sudah selesai melakukan coaching dengan Ibu Elisa. Setelah pasca observasi kegiatan coaching tadi, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kembali kepada Ibu. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Iya, baik Bu. Saya sudah melakukan pertanyaan berbobot pastinya kepada coach saya, Ibu Elisa. Pada coaching tersebut kemudian saya menggunakan prinsip coaching dengan alur tirta, di mana saya mengcoaching Ibu Elisa dengan tujuan yang pertama, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan pastinya tanggung jawab. Saat tadi melakukan observasi proses coaching, Ibu tadi sudah berjalan dengan baik. Dan alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Dan Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Coaching yang dilakukan juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Terakhir nih Bu ya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Iya, kompetensi yang akan saya kembangkan lagi ya Bu, setelah proses coaching tadi, saya tetap ingin melakukan coaching itu secara lebih baik. Berarti semua kompetensi itu tetap saya ingin kembangkan, tapi yang paling penting yaitu pertanyaan berbobot tadi agar coaching berjalan dengan baik. Kemudian coach saya bisa menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan aksi yang pasti akan dia lakukan. Baik Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian saja observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Kita akhiri pertemuan hari ini ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Elisa. Waalaikumsalam Ibu. Apa
kabar hari ini? Alhamdulillah kabar saya sehat. Ibu gimana? Alhamdulillah sehat. Nah, begini ya Bu Elisa, kita akan melakukan coaching. Nah, dalam hal ini saya akan memberikan deskripsi nih tentang praobservasi dalam coaching kita. Nah, pertama-tama saya pastinya akan mendiskusikan kepada Bu Elisa tentang rubrik penilaian pada saat coaching. Nah, baik Ibu, pada coaching kita hari ini saya sebagai supervisor ya pastinya akan mendeskripsikan Ibu sebagai coach dan coaching Ibu nanti akan saya amati ya dengan rubrik penilaiannya pastinya yang sudah kita ketahui. Nah, dalam rubrik penilaian tersebut saya mau tahu apakah coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai atau belum dengan alur tirta. Kemudian Ibu Elisa sudah mampu atau belum mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching Ibu. Dan apakah coaching Ibu Elisa nanti mampu merespon pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Elisa. Oke, baik. Tapi jangan lupa ini harus kita ingat bahwasanya dalam prinsip coaching kita harus tahu bagaimana sih memupuk kemitraan begitu dengan proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya Bu. Oke. Sebagai pertanyaan pertama nih dalam praobservasi saya ingin tanya kepada Ibu Elisa, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oke Bu, pada coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi terutama di mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, ada dua ya Bu Elisa. Oke. Nah, sebagai pertanyaan kedua nih, kompetensi mana nih yang secara spesifik gitu yang lebih detail yang akan Ibu Elisa kembangkan? Iya, secara spesifik Bu, saya mau mengembangkan di mendengarkan aktif ya Bu. Jadi melalui mendengarkan aktif ini saya bisa menggali atau menggali potensi yang ada pada diri coach saya sehingga dia bisa menemukan solusi dari permasalahan. Oke, berarti harus lebih apa ya super aktif Iya, lah ya, bisa harus dulu. lebih cermat gitu. Iya. Oke, nah ini sebagai pertanyaan terakhir pada praobservasi kita, indikator yang bagaimana yang Ibu Elisa inginkan dalam proses coaching tersebut? Baik. Tentunya saya akan menggunakan alur tirta dalam proses coaching saya dan juga saya berusaha untuk menggali ide-ide kreatif ya, ide-ide dari coach saya sehingga coach saya itu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Keren, ide berarti dia ya, jadi bisa menemukan solusi. Oke, saya rasa praobservasinya ini sudah selesai kita lakukan. Semoga coaching nanti yang akan Ibu lakukan bersama coach Ibu dapat berjalan dengan lancar sehingga menemukan solusinya. Terima kasih ya Bu Elisa. Semoga dapat proses yang lebih baik. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Nur Hasanah, apa kabar Bu? Waalaikumsalam Bu Elisa, alhamdulillah kabar saya sehat hari ini Bu. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Saya dengar Ibu ada yang mau disampaikan Bu sama saya hari ini. Benar Bu, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Ibu nih. Apakah Ibu ada waktu Bu? Oh kebetulan saya ada waktu Bu. Kira-kira nih Bu apa yang mau Ibu sampaikan nih sama saya? Begini Bu, saya ini kan ngajar di TK, di TK Negeri Pembina. Akan melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka. Masih banyak nih Bu guru-guru yang belum memahami bagaimana melakukan pembelajaran yang berpihak kepada kebutuhan siswa yang berbeda-beda dan membuat administrasi guru sampai dengan pembuatan rubrik penilaiannya setiap hari Bu. Berarti saya garis bawahi di sini permasalahan yang sedang Bu Nur Hasanah hadapi itu adalah kurangnya pemahaman tentang implementasi kurikulum Merdeka, begitu ya Bu ya? Iya Bu. Baik dalam bentuk proses pembelajarannya, administrasi gurunya, serta sampai kepada rubrik penilaian siswa, begitu ya Bu? Iya benar sekali Bu. Baik, jadi dari hasil percakapan kita hari ini Bu, apa yang ingin Ibu dapatkan? Begini Bu kan, dari percakapan kita hari ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan gitu Bu. Ada perubahan pemahaman
guru-guru di sekolah tentang implementasi kurikulum merdeka terkait dengan proses pembelajarannya, administrasinya, sampai dengan rubrik penilaiannya, Bu. Baik. Jadi Ibu ingin adanya perubahan ya, begitu ya Bu? Perubahan yang bagaimana sih Bu yang ingin Ibu dapatkan atau yang ingin Ibu lihat nih dari rekan-rekan sejawat Ibu di sekolah? Saya ingin adanya perubahan penyampaian proses pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid, Bu. Kebutuhan belajar yang berbeda-beda, administrasi guru yang benar, dan menilai murid berdasarkan rubrik penilaiannya, Bu. Begitu. Jadi dari perubahan yang Ibu inginkan seperti proses pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid ya Bu, seperti gaya belajarnya, administrasi guru yang benar ya, cara penilaian harian juga harus berdasarkan rubrik penilaian gitu kan Bu ya. Iya. Nah, kondisi yang ideal seharusnya itu kan Bu berada di angka 10 ya Bu. Nah, kalau kita lihat di sekolah Ibu nih, kira-kira sekolah Ibu itu ada pada skala berapa? Saya rasa masih di skala 5, Bu, karena minat belajar guru untuk memahami implementasi kurikulum merdeka ini masih sangat rendah gitu. Jadi masih pada skala 5 begitu ya Bu ya. Nah, jika ingin kita tingkatkan nih, namanya kita ini ya proses ya Bu, pasti Ibu di sini menginginkan adanya peningkatan gitu ya Bu. Nah, jika ingin ditingkatkan dengan perubahan-perubahan yang Ibu inginkan tadi, kira-kira berapa sih skala nilai yang ingin Ibu capai di sini? Sepertinya bisa di skala nilai 8 gitu, Bu. Dan saya yakin akan dapat meningkat lagi jika semua guru bersama-sama memahami tentang implementasi kurikulum merdeka ini dengan berkolaborasi dengan seluruh rekan sejawat, Bu. Jadi untuk dapat menaikkan skala nilai dari 5 nih Bu ke 7, usaha-usaha apa sih yang bisa Ibu lakukan gitu dalam mewujudkannya? Ini Bu, sebenarnya saya juga masih memikirkannya ini Bu. Apa rencana tindakan yang bisa saya buat. Bisa juga semacam kegiatan in-house training atau pendampingan individu kepada rekan guru yang memerlukan pemahaman lebih mendalam tentang implementasi kurikulum merdeka, Bu. Ya oke, berarti Ibu di sini merencanakan tindakan in-house training gitu ya Bu ya, Iya. dan juga pendampingan individu kepada rekan sejawat, gitu ya Bu ya. Iya, Bu. Jadi adakah strategi-strategi lain nih Bu yang dapat Ibu lakukan untuk mewujudkan ini Bu? Strategi yang akan saya lakukan itu kan Bu, saya akan mencoba menyampaikan kepada kepala sekolah untuk membantu rekan sejawat dalam memahami kurikulum merdeka dan dengan mengaktifkan kembali kombel di sekolah kami, Bu. Baik, berarti Ibu nih sudah merencanakan tindakan in-house training ya Bu ya, pendampingan, mengaktifkan kombel di sekolah ya, guna itu apa? Untuk dapat membantu rekan sejawat dalam memahami implementasi kurikulum merdeka. Nah, dari ketiga rencana ini Bu, menurut Ibu yang paling cepat untuk dilakukan itu yang mana? Dari ketiga ini saya rasa sepertinya yang in-house, Bu. Agar lebih banyak guru yang dapat ikut terlibat dan hadir dalam pertemuan tersebut, sehingga bisa menghemat waktu dan proses pemahaman implementasi kurikulum merdeka. Jadi dalam kegiatan in-house training ini Ibu perlu dukungan siapa? Ya jelas saya butuh dukungan kepala sekolah, narasumber yang memahami implementasi kurikulum merdeka dan seluruh rekan sejawat di sekolah. Berarti itu dukungan yang Ibu perlukan ya Bu ya. Ya, Kira-kira nih Bu, kapan rencananya Bu Ibu akan melakukan kegiatan tersebut Bu? Insya Allah secepatnya Bu, saya akan langsung berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Bu. Secepatnya itu kira-kira lebih dekatnya itu kapan Bu? Insya Allah pekan depan, Bu. Oke, Bisa dilakukan. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Nah, dari percakapan kita hari ini nih Bu, apa sih Bu yang sudah Ibu dapatkan Bu?
Dari percakapan kita hari ini, saya mendapat gambaran rencana tindakan yang dapat saya lakukan untuk membantu rekan-rekan sejawat dalam memahami implementasi kurikulum Merdeka dengan cara melakukan kegiatan pendampingan, in-house training, dan mengaktifkan lagi kembali Komber di sekolah kami, Bu. Oke. Nah, alhamdulillah ya Bu ya, Bu Nur Hasanah sudah ada gambaran ya terkait rencana tindakan bagaimana membantu pemahaman terkait implementasi kurikulum Merdeka kepada rekan sejawat ya Bu. Nah oke, saya nggak sabar nih Bu ingin mendengar kabar baik dari Ibu ya setelah melakukan in-house training kepada rekan sejawat Ibu. Nah sepertinya Bu, bincang-bincang kita hari ini cukup ya Bu ya. Ibu sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu. Ibu telah mengungkapkan ini kira-kira apa-apa saja langkah-langkah yang dapat Ibu lakukan sebagai upaya memperbaiki ya Bu dari cara guru dalam mengajar gitu ya Bu, dan pada kurikulum Merdeka gitu ya Bu. Iya, Nah, Bu. Terima kasih banyak ya Bu, Iya. sudah bersedia meluangkan waktunya dan mendengarkan keluh kesah saya ini. Mudah-mudahan membawa perubahan pada diri saya dan juga sekolah kami, Bu. Amin, saya juga berharap begitu ya Bu. Semoga apa yang Ibu rencanakan dapat segera terrealisasi Bu, dan mendapatkan juga perubahan ya Bu, hasil sesuai yang Ibu harapkan ya Bu. Baik Bu, jika lain kali nih Bu ada yang mau diperbincangkan sama saya bisa nih kita ketemu kembali. Saya juga pastinya punya waktu lah untuk Ibu ya Bu. Kita cari solusi apa nih yang terbaik untuk permasalahan yang kita hadapi. Iya siap Bu. Terima kasih banyak ya Bu Iya, ya. Sekali sama-sama, lagi Ibu. nanti kalau saya perlu lagi saya bisa konsultasi sama Ibu lagi ya Bu ya. Ya siap, baik Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Iya, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah iya. Tadi Bu Elisa sudah melakukan coaching ya Iya. dengan Bu Hasanah. Nah, saya mau tanya nih, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi ya Bu, pada praobservasi, jadi indikator yang sudah saya laksanakan itu adalah proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi coaching. Jadi kompetensi sini ada, saya sudah melakukan mendengar secara aktif di situ Bu, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan. Oke, baik. Nah, menurut catatan saya nih sebagai supervisor ya, pada saat Ibu melakukan coaching tadi sudah sangat bagus, sudah berjalan dengan baik dengan prinsip coaching yang Ibu lakukan dengan alur tirta, kemudian yang Ibu ingin kembangkan, mendengarkan dengan aktif itu luar biasa. Kemudian pertanyaan-pertanyaan berbobot juga sudah Ibu lakukan pada proses coaching tersebut. Wah, hebat. Terima kasih. Nah, iya, oke. Kemudian saya mau tanya nih, apa rencana tindak lanjut sebagai pengembangan kompetensi berdasarkan hasil coaching dari yang Ibu lakukan? Oke. Untuk selanjutnya Bu, yang mau saya kembangkan itu mungkin di kemitraan ya Bu. Kenapa di kemitraan? Karena agar coaching itu merasa lebih leluasa ya Bu, karena tidak ada perbedaan antara coach dan coaching begitu. Ya. Jadi si coach ini dapat lebih leluasa menyampaikan ide-idenya atau menemukan alternatif solusi dari permasalahan Agar lebih friendly gitu ya Bu Iya. Lisa ya. Oke. Nah, kemudian saya mau tanya nih yang terakhir, apa sih yang Ibu Lisa dapat dari coaching tadi? Yang saya dapat dari coaching tadi Bu, adanya ya dapat solusi ya Bu. Iya. Coaching saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya dengan menemukan sendiri gitu Bu. Jadi saya di sini tugasnya hanya menggali pertanyaan-pertanyaan yang mampu memunculkan potensi-potensi yang ada pada diri coaching saya. Bukannya menggali ya Bu ya, tapi
solusi dari coach kita Coach sendiri. sendiri. Oke, luar Betul. biasa ya. Berarti alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Kita berharap semua yang dilakukan itu memberikan manfaat Iya, atau benar dampak sekali. yang positif. Iya. Tetap semangat ya Bu Elisa. Iya. Kita akhiri saja pertemuan kita pada pasca observasi kita hari ini. Terima kasih. Semoga kita sehat-sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bu Nur Hasanah, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam Bu Elisa, selamat pagi. Iya, Bu. gimana kabarnya hari ini Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Iya, alhamdulillah. Nah Bu, hari ini Ibu akan melakukan coaching ya Bu terhadap rekan sejawat. Nah, sebelum kita memulai proses coaching sini Bu, di sini saya akan tugas saya itu adalah sebagai observer ya Bu. Nah, atau pengamat. Tugas saya di sini adalah melihat proses coaching yang Ibu laksanakan dengan coaching nantinya. Nah, sebelum memulai percakapannya, ada beberapa hal nih Bu yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya ya, supaya Ibu juga tahu nih apa-apa saja yang dinilai. Nah, yang pertama itu adalah dalam proses percakapannya nanti Bu, diharapkan Ibu sudah memiliki prinsip seorang coach ya Bu, yaitu meliputi kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nantinya tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti coaching, yaitu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, yang selanjutnya adalah ketika coaching nanti diharapkan Ibu juga menggunakan alur TIPTA ya Bu, di mana terdapat di dalamnya itu adalah tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, gimana Ibu? Kita bisa lanjut ya. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang pertama Bu. Nah, kira-kira kompetensi coaching mana nih Bu yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu presence, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, dari yang sudah Ibu sampaikan tadi nih Bu, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik saat coaching nanti? Yang lebih spesifiknya yang mana yang mau Ibu kembangkan Bu dari ketiga tadi? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Oh, baik, jadi di sini ada dua kompetensi inti yang ingin Ibu kembangkan ya Bu ya. Iya. Nah, terkait indikator kecapaian ini Bu, ketercapaian. Kira-kira indikator keberhasilan seperti apa yang ingin dituju Bu? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dia hadapi Bu. Oke, baik. Jadi indikator keberhasilannya itu adalah seorang coach ini mampu menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya ya Bu. Iya Bu. Baik, kita akan mulai proses coachingnya ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Selamat pagi Bu Nona. Pagi Bu Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Bu Nona? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Hasanah? Alhamdulillah sehat. Apa nih yang ingin Ibu ceritakan kepada saya hari ini? Iya Bu, saya datang kemarin nih pengen ngobrol dengan Bu Hasanah, pengen cerita tentang permasalahan yang saya hadapi gitu ya, masih mengganjel gitu. Jadi ya saya butuh waktu nih bersama Bu Hasanah buat ngobrol. Oh oke. Boleh Bu, saya ada waktu beberapa menit nih, kebetulan ada jam kosong ya Bu ya. Apa nih Bu yang ingin Ibu sampaikan? Iya, saya gini ya Bu, saya kan mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Kemudian saya juga mendapat tugas tambahan sebagai PKS kesiswaan. Nah, permasalahannya nih saya merasa agak kerepotan dalam manajemen waktu terkait saya guru mapel juga dengan PKS kesiswaan Bu. Oke, jadi saya garis bawahi ya Bu ya. Berarti Ibu nih punya masalah dalam memanajemen waktu ya Bu, Iya. dengan begitu banyaknya tugas tambahan. Iya Bu. Kira-kira dari percakapan kita ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Iya,
Saya pastinya dengan ngobrol kita Bu, diskusi kita, saya ingin mendapat solusi dari permasalahan saya, sehingga apa ya Bu, unek-unek di hati ini sedikit lega lah gitu Bu, sedikit plong ya Bu ya. Iya. Jadi Ibu ingin ada kelegaan gitu Iya ya. benar Bu. Biar lebih plong Iya. dengan segala masalah-masalah yang Ibu hadapi. Baiklah, jika sekarang nih biasanya itu kan ketercapaian orang itu ada di angka 10 ya Bu ya. Iya. Kalau dilihat dari sekarang, Iya. kira-kira di level berapa nih yang Ibu hadapi? Iya. Kalau pada saat ini dengan kondisi yang saya alami begitu ya Bu, saya ini berada di level 7 lah begitu Bu. Oh, ya. Iya. Jadi harapan Ibu semuanya berada di level berapa? Iya, pastinya kalau harapan itu semua yang baik ya kan Bu. Jadi saya pengen ada peningkatan, bahwasanya dari permasalahan saya ini bisa ada proses yang lebih baik, menjadi level 8 lah setidaknya ya Bu. Yang penting ya lebih baik lah gitu Bu. Iya, iya. Baik, kira-kira nih Bu ya, upaya apa yang Ibu lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut? Iya, pasti saya punya rencana ya Bu untuk melakukan perubahan-perubahan tersebut untuk mengatasi masalah. Yang pertama Bu, karena saya agak sedikit kerepotan dengan tugas-tugas tambahan itu, saya butuh kolaborasi dari teman MGMP saya untuk menghandle murid-murid saya di kelas. Kemudian saya juga butuh bantuan atau kolaborasi dari rekan saya, pembina kesiswaan, pembina OSIS dan juga anggota OSIS untuk membantu saya dalam menangani kegiatan. Dan juga kalau memang saya itu meninggalkan kelas, saya memberikan informasi terkait materi melalui grup WA kelas Bu. Jadi Ibu ingin adanya kolaborasi ya Bu Iya, ya, benar, antara Bu. teman-teman Iya. dan kerjasamanya Iya, apabila benar. kelas kosong ya Bu Iya, ya. iya benar. Setidaknya mereka bisa menghandle ya Bu Iya, ya. iya benar Bu. Terus bagaimana Bu? Apakah itu semua bisa? Ya, saya berharap ya Bu, tapi saya juga optimis nih Bu bahwasannya itu bisa saya lakukan. Yang penting saya berkomitmen untuk melakukan perubahan sehingga masalah saya bisa diselesaikan gitu. Nah, terkait dengan rencana yang Ibu lakukan, siapakah nih yang paling dapat membantu dalam merealisasikan rencana Ibu tadi? Iya, pastinya Bu, saya yang pertama berdiskusi dengan kepala sekolah ya kan Bu, gimana dalam saya menghandle tugas tambahan saya. Kemudian saya juga kolaborasi dengan rekan-rekan saya, teman MGMP, kemudian pembina OSIS dan juga anak-anak OSIS yang bisa membantu saya. Iya Bu, berarti bagus sekali tuh Bu ya. Nah ibu ini berarti sudah mendapatkan gambaran kan tentang bagaimana mengatasi masalah-masalah yang Ibu hadapi. Saya mau tanya nih, apa hasil dari aksi yang sudah Ibu lakukan sebagai refleksi? Iya, hasil dari refleksi saya ya pasti saya merenung ya Bu bahwasanya hal ini menjadi masalah sama saya, bagi saya. Jadi kedepannya saya melakukan rencana sebagai aksi saya. Dan saya pengen setelah saya nanti melakukan aksi-aksi itu saya kembali hadir bersama Ibu untuk ngobrol lagi, menyampaikan ya hasil dari aksi saya begitu Bu. Oh, baik Bu, kalau begitu sudah ada gambaran ya Bu rencana tindakan bagaimana membantunya. Oke. Saya nggak sabar nih ya Bu ya, mudah-mudahan semuanya dapat berjalan lancar. Baiklah ya Bu ya, lain kali jika ada Ibu ingin berbincang-bincang kita bisa ketemu lagi. Iya Bu, dengan senang hati saya akan kembali lagi ya Bu, menyampaikan ide-ide dan aksi saya kembali. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Ibu Hasanah, dengan senang hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Nur Hasanah. Waalaikumsalam Bu Elisa. Iya.
Bu, hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan coaching ya Bu. Iya. Nah, sekarang ini kita masuk pada kegiatan pasca observasi ya. Iya, Bu. Terkait hal itu, saya akan menanyakan atau mengajukan beberapa pertanyaan ya terkait kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan tadi. Nah, setelah melakukan kegiatan coaching tadi Bu, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat kegiatan coaching tadi Bu terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Di kegiatan coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, memiliki tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga dengan alur tersebut dapat membuat coach untuk menceritakan permasalahan yang dihadapinya dan menemukan solusi dari masalahnya. Oke, jadi berdasarkan yang sudah Ibu lakukan tadi ya, coaching tadi, Ibu sudah menerapkan alur tirta ya Bu dalam coaching tadi ya, di mana di dalamnya tuh Ibu sudah menyampaikan tujuan ya, sudah terdapat tujuan dari coaching tadi, aksinya seperti apa yang Ibu inginkan, identifikasi masalahnya, hingga ke tanggung jawabnya begitu ya Bu ya. Nah, saat tadi melakukan observasi nih Bu, pada proses coaching, Ibu tadi sudah berjalan dengan baik ya Bu menurut saya ya, dan alurnya juga sudah sesuai nih Bu dengan alur tirta, benar sekali yang Ibu katakan ya. Serta Ibu di sini berusaha untuk menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya kepada coach Ibu. Nah, coaching yang dilakukan juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching, bagus sekali Bu. Terakhir nih Bu, kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu cara memahami proses tirta Bu, sehingga saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Jadi yang ingin Ibu kembangkan di tirtanya ya Bu ya, ingin memahami lebih dalam lah begitu ya Bu, agar proses coaching yang Ibu lakukan berikutnya bisa berjalan dengan lebih baik begitu ya Bu ya. Oke, baik Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi seperti yang juga Ibu harapkan tadi ya Bu ya. Oke, demikian Bu observasi kita hari ini Bu. Semoga coaching hari ini, supervisi hari ini bermanfaat bagi kita, juga bermanfaat untuk perbaikan ke depannya ya Bu, agar lebih baik lagi.